ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Inna alaina lal huda. Sampai kita di pembahasan ayat yang ke-12. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Inna sesungguhnya alaina kepada kami lal huda petunjuk itu. Litabyini tariqil huda, untuk menjelaskan jalan hidayah, jalan petunjuk. Min tariqid dhalal, dari jalan kesesatan. Liyamtathil,
liyumtathal amruna, agar dilaksanakan perintahnya kita, bisulukil awal, dengan cara yang pertama, wa nuhina anirtikabis tsani, dan kita dilarang, wa nahaina, dan kita melarang, anirtikabis tsani, untuk melakukan yang kedua. Naam, inna alaina lal huda. Ayo, jelisu. Sesungguhnya atas kita petunjuk. Atas kita petunjuk, maksudnya Allah yang menjelaskan jalan yang benar dari jalan yang sesat, yang tidak benar. Sama Allah sudah dijelasin tadi. Setelah Allah menyebutkan inna sa'yakum lasyatta, amalnya kalian itu macam-macam, kemudian Allah pertama kali mencontohkan dengan contoh yang baik. Fa amma man a'ta wattaqa. Ini contoh dari Allah langsung. Adapun orang yang memberi, maksudnya memberi haknya Allah, memberikan haknya Allah, yaitu disembah Allah, itu haknya Allah disembah. Wattaqa, dan bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya melaksanakan semua perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Itu hakikat dari takwa. Wasaddaqa bil husna, sudah lewat juga, dan dia membenarkan atau meyakini bil husna, dengan husna, kebaikan. Kebaikan sudah kita bahas dalam satu tafsir, artinya tauhid, la ilaha illallah. Di dalam arti yang lain artinya adalah surga. Ini contoh yang pertama. Lah ini kan sudah dijelasin sama Allah. Inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kita lal huda, petunjuk itu yang menerangkan. Allah kan sudah menerangkan. Ini loh yang baik. Orang yang memberikan haknya Allah, bertakwa kepada Allah, dan tasdik, membenarkan dengan husna, dengan kebaikan, yaitu tauhid. Baru kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, akan digampangkan untuk masuk ke surga. Lah yang dianggap baik itu ini. Karena baik sama buruk itu tergantung apa katanya Allah. Jadi baik atau buruk itu tergantung apa kata syariat. Gampangnya itu apa kata syariat. Kalau kata syariat ini halal, maka baik. Kalau kata syariat ini haram, maka tidak baik. Sudah seperti itu. Jangan membuat kebaikan dengan persepsi sendiri. Menurut saya, yang baik itu loh, kok menurut saya? Kon sopo? Menurut saya. Lek jari aku loh. Kalau kata saya, ente siapa? Jadi jangan bawa-bawa kebaikan atau keburukan menurut saya. Tidak ada menurut. Semuanya apa katanya Allah. Makanya agama yang kita anut namanya agama Islam. Islam itu dari aslama yuslimu islaman. Apa artinya? Menyerahkan atau pasrah. Pasrah mutlak kepada Allah. Kalau kata Allah, ini loh yang baik, ini loh yang wajib, ini loh yang harus kamu kerjakan, ya itu kerjakan. Hakadha. Kan sudah dijelasin, Allah yang jelasin. Ini dijelasin yang pertama. Orang yang baik yang akan dimasukkan ke surga, digampangkan sama Allah untuk ke surga, adalah orang yang memberikan haknya Allah, bertakwa kepada Allah, dan membenarkan dengan kebaikan dari Allah. Kemudian Allah ngasih contoh yang kedua. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil dengan haknya Allah, wastaghna, dan dia merasa tidak butuh.
pahala dari Allah, tidak butuh balasan kebaikan dari Allah. Wa kadzdzaba bil husna, apalagi tambah dia mendustakan dengan surga, mendustakan dengan tauhid, ya sudah bakal dimasukkan ke neraka. Kan ini sudah dicontohin sama Allah. Makanya di tafsir Jalalainnya kemudian disebutkan inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kita petunjuk itu. Petunjuk itu atau hidayah yang menerangkan halal dan haram, yang menentukan halal dan haram itu adalah Allah. Sudah dicontohin sama Allah, yang baik yang pertama, yang jelek yang kedua. Nah, makanya di tafsir Jalalainnya liyumtasal amruna bisulukil awwal, agar dilaksanakan perintahnya kami dengan cara yang pertama. Nah, yang pertama ini loh yang diperintahin sama Allah. Walaupun kalimatnya bukan perintah, ikhbar, kalimatnya itu ngasih tahu. Adapun orang-orang yang memberikan hanya Allah dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, kan kalimatnya ikhbar, ngasih tahu. Tapi ini sindiran, ini loh yang dianggap baik sama Allah. Orang yang seperti ini yang akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Laksanakan. Wa nahaina an irtikabi tsani, dan kita melarang untuk melakukan yang kedua. Sudah dikasih juga contoh jelek sama Allah, sudah dikasih contoh, yaitu contoh yang nomor 2, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil husna. Itu contoh yang kedua. Paham ya? Nah, jadi inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kita petunjuk itu, artinya yang menentukan halal dan haram, yang dikatakan baik atau buruk, itu tergantung apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Hakala. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguh-sungguhnya milik kita lal akhirata wal ula, akhirat dan yang pertama. Maksudnya al-ula yang pertama, ad-dunya, yaitu dunia. Akhirat itu nanti kan, namanya aja akhirat, sesuatu yang ada di akhir. Alam akhirat, alam terakhir sudah. Alam akhirat itu dari akhir, alam akhir sudah. Yaumul akhir, hari terakhir. Tidak ada malam lagi, tidak ada besoknya lagi sudah. Wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya milik kita akhirat wal ula, dan yang pertama. Maksudnya yang pertama sebelumnya akhirat, ad-dunya, yang dimaksud adalah dunia. Faman talabahuma min ghairina faqad akhta. Lah, siapapun yang mencari keduanya min ghairina, tapi tanpa kita, faqad akhta, maka sungguh dia sudah salah jalan. Dia sudah salah jalan. Akhirat sama dunia itu miliknya Allah. Siapa yang mencari kebahagiaan di keduanya, di dunia dan akhirat, harus sesuai dengan perintahnya Allah. Pengen bahagia di dunia, tapi tidak sesuai dengan perintahnya Allah, tidak bisa. Karena dunia ini adalah miliknya Allah. Sistem yang berlaku di dunia tergantung apa katanya Allah. Itu maksudnya. Faman talabahuma min ghairina faqad akhta. Apalagi akhirat. Cari kebahagiaan di akhirat, ya jelas harus ngikutin perintahnya Allah. Jangan karepe dhewe. Ndak, pokoknya ana di dunia mau senang-senang, terus di akhirat ana harus masuk surga, Allah harus ngasih ana surga. Loh, apa kamu kok bisa mewajibkan kepada Allah? Tidak ada. Kalau memang mau mencari kebahagiaan di surga, ya harus lewat apa katanya Allah. Kata.
Ayah, mustaqbil tetap berdiri. Faman talabahu min ghairina faqad akhta. Siapa yang mencari keduanya tanpa selain kita, maka dia sudah salah. Fa anzartukum, maka kemudian aku mewanti-wanti kalian. Khawwaftukum, khawwafa yukhawwifu, aku menakut-nakuti kalian, mewanti-wanti. Ya ahla Makkah, wahai penduduk kota Makkah. Apa itu yang diwanti-wanti? Naran taladdo, aku wanti-wanti kepada kalian neraka, api, taladdo yang berkobar. Taladdo ay tawahhaj bihadfi ihdat ta'in. Ini cuma dalam pembacaan dengan menghilangkan salah satu dari dua tak, karena minal asli dari asalnya, karena asalnya kan bukan taladdo tapi tataladdo, asalnya taknya ada dua, tapi dihilangkan salah satu taknya, akhirnya pembacanya naron taladdo. Wa quri'a bi thubutiha, dan ada bacaan yang lain ditetapkan tetap taknya itu ada, bi thubutiha, taknya tetap dibaca. Jadi baca Al-Quran itu bukan hanya ada satu bacaan. Pembacaan Al-Quran bukan hanya ada satu. Makanya ada istilah qiraah sab'ah, bacaan 7. Sebenarnya bukan hanya 7, lebih dari 7. Tapi gampangnya yang masyhur itu ada 7. Makanya disebut qiraah sab'ah. Pernah ada sahabat yang membaca Al-Quran sama satu surat, satu ayat. Kata sahabat yang lain, loh salah kamu bacanya, bukan gitu. Gimana? Bacanya itu seperti ini, kata sahabat ini. Sahabat yang sudah baca bilang, enggak, kamu yang salah, saya yang benar. Loh, iya tak? Saya lo dengar langsung dari Nabi. Aku pisan. Aku iyo. Coba matura. Saya ya gitu. Saya sama dengar dari baginda Nabi. Loh iya tak? Ayo ngadep sama baginda Nabi. Ngadep dua-duanya. Datang ke baginda Nabi. Daniel masak? Hah? Tebak wah? Lah, ayo lihat gum. Ayo Daniel. Datang ke baginda Nabi, langsung laporan, Rasulullah, iya, ini sahabat baca Quran gini bacanya. Iya terus kan saya bacanya gini Rasulullah, dengar dari sampean, bukan seperti itu. Oh itu masalahnya, faham baginda Nabi. Akhirnya baginda Nabi, yang ini tidak salah, kamu juga tidak salah. Sama-sama tidak ada yang salah. Karena Al-Quran itu cara bacanya bukan hanya satu. Cuma kita boleh kalau mau pakai bacaan yang lain seperti biasanya harus ambil sanad, harus ambil ijazah dulu, sekolah dulu, biar betul beneran memang bacaannya sesuai sama tuntunannya baginda Nabi. Gimana caranya mau ambil sanad seperti itu kalau tidak mau baca seperti biasa? Kalau yang terkenal kan bacanya kita ya seperti ini sudah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wad duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Seperti biasa. Lah ada bacaan yang lain. Ada bacaan yang beda. Cara baca Al-Quran itu dengan bukan wadduha tapi diimalah, miring. Kan ada bacaan imalah. Kalau di imamnya kita, imalah itu hanya ada dalam satu tempat. Hanya ada dalam satu tempat. Apa itu?
Bismillahi majreha. Roknya tok yang imalah, hanya ndak. Roknya yang imalah, majreha. Tapi ada yang bacaannya itu memang imalah semua. Wadduha dibaca imalah, wadduha wallaili idza saja. Imalah mereng kan itu kan mereng ya tak o ya tak a miring. Nah, jadi ada bacaan seperti itu. Tapi kalau mau membaca seperti itu harus sudah dapat ijazah. Kalau tidak dapat ijazah tidak boleh. Karena kalau umpamanya diperbolehkan nanti buat-buat. Seperti kita bacanya imalah yang boleh hanya satu tok. Bismillahi majreha. Roknya tok, hanya di imalah salah sudah. Berarti kamu tidak ngikut sama imam yang biasanya. Tidak diakui. Ketika baca macam-macam, kemudian dia bilang sudah baca Quran, sudah rajin, sudah baca Quran setiap Ramadan khatam, 2 kali khataman, 3 kali khataman. Tapi bacanya sembarang, karpe dewe. Ketika di Yaumul Hisab, loh tulisannya tidak ada baca Quran sama sekali. Loh, lah saya baca Quran ya Allah. Tapi kok tidak ada tulisannya. Loh, baca Quran gimana? Kapan kamu baca Quran? Itu baca Quran wadduha wallaili. Loh, kok bacanya gitu kamu? Ini ikut siapa kamu? Ketika ditanya ikut siapa, nggak celengoan. Nah, berarti tidak ada ini, tidak baca Al-Quran. Kamu tidak ada yang baca Al-Quran. Dan ketika ditanya juga ikut siapa, umpamanya tahu cuma sekedar nama imamnya. Wah, ikut imam ini, ikut imam Nafi, ikut imam. Ditanya sama imamnya langsung. Ini adalah santri kamu tak? Enggak pernah ambil ijazah, enggak pernah sekolah. Di sekolahanku, di cabang sekolahanku enggak pernah sekolah, enggak oleh ijazah ya Rabb, enggak saya akuin. Enggak diakuin. Akhirnya enggak dapat pahala. Sekolah dulu baru diakui. Dapat ijazah dulu. Gimana Ustaz caranya dapat ijazah qiraah yang beda-beda itu? Ya ambil sanad, datang ke yang ahli Quran yang sudah punya sanad. Dengar-dengar katanya syaratnya harus hafal Quran. Ya hafal nose, harus hafal Quran dulu. Sudah hafal Quran baru talaki. Talaki itu harus duduk sama gurunya itu. Kemudian gurunya baca dengan sesuai yang dia pelajari, sesuai imamnya. Dengerin dulu santrinya dari awal sampai khatam. Setelah itu baru gantian. Kan sudah dengar, sudah tahu yang mana yang dibaca imalah, yang mana yang dibaca ini. Nah, sekarang gantian. Gantian baru dia yang baca, santrinya baca dari awal sampai akhir. Sudah betul semuanya, baru dikasih tanda tangan lulus dan dapat ijazah. Sudah saya ijazahkan, kamu boleh untuk itu, namanya ambil sana. Kalau tidak bisa, tidak tahu kayak gitu, tidak usah. Kecuali yang memang sudah diperbolehkan, yang bukan termasuk qiraah yang beda. Dalam qiraahnya kita juga sama seperti itu. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya dalam surat Al-Fatihah, baca Al-Quran setiap sholat kan mesti baca Al-Fatihah. Nah, Fatihah itu ketika baca Fatihah dalam kalimat Maliki Yaumiddin itu ada 2 bacaan. Ada bil mad, ada bil qasri. Ada dengan bacaan mad itu berarti panjang. Maliki Yaumiddin. Dan juga boleh dibaca qasr, pendek. Tidak dibaca panjang. Maliki Yaumiddin. Kalau Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika sholat di rakaat pertama bil mad,
Rakaat pertama maliki yaumiddin. Rakaat kedua bil qasri maliki yaumiddin. Hakadha. Habib Abu Bakar Segaf Gresik juga sama merintahkan seperti itu. Nah, seperti itu. Hanya sebagian tok ya yang kita perlu ketahui yaitu aja udah yang dalam maliki yaumiddin. Nah, audan ilal bahas itu hanya dalam bacaan ya, bukan huruf. Kalau huruf ada sebagian tempat yang hurufnya itu beda. Yang penting tidak merubah makna dari Al-Quran, tidak merubah, dan dalam bacaannya kita juga diperbolehkan, maka boleh dibaca. Yang penting tidak berubah. Kalau sudah berubah, tidak boleh. Seperti apa? Mesir. Qafnya Mesir itu bukan qaf, ganti hamzah. Kalau mau ngomong qalbi, tidak ada yang bilang qalbi. Semuanya bilang albi. Langsung berubah, tidak boleh. Jawa kadang apa? Hak biasanya. Hak itu berubah jadi kaf. Banyak Ustaz temuin itu di tempat-tempat Jawa yang pelosok-pelosok. Jawanya Jawa medok, kayak tidak bisa dirubah sama sekali. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Orangnya tua wis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, langsung selesai Ustaz wis. Kata langsung ndak ikut wis, mufaraqah langsung ndak bisa ini. Kata banyak. Ala kulli hal audan ilal bahas. Kita tidak mau bahas itu, kita sekarang balik ke tafsir. Naron taladzah bihadfi ihdatain, berhubungan dengan sebagian bacaan yang berbeda dengan biasanya. Ini aslinya tataladzah, tapi bacaannya kita dengan menghilangkan salah satu dari dua ta. Jadi bukan bacaannya tataladzah, walaupun asalnya tataladzah, tapi dihilangkan bacaannya kita salah satu taknya, jadi dibaca naron taladzah. Wa quri'a bi thubutiha, dan dibaca di sebagian bacaan, bahkan dikatakan di Hasyiatus Sawi ini syudzan, syad, bacaannya itu syad. Tataladzah ai artinya apa? Tatawaqqad, menyala. Menyala bangku. Jangan itu. Lihat status ada menyala abangku, lihat ini banyak. Tidak tahu apa maksudnya. Tatawaqqad naron taladzah. Maksudnya apa? Menyala ini, api yang menyala tidak pernah padam, tidak pernah mengecil apinya. Itu neraka. Kalau api yang ada di sini kan kadang besar, kadang kecil. Tapi kalau neraka tidak ada kecilnya, terus menyala. Itu artinya taladzah. Siapa yang akan masuk di sana? La yaslaha illal ashqa. La yaslaha ayyadkhuluha, tidak ada yang akan memasuki neraka ini illal ashqa, kecuali orang-orang celaka. Ashqa bimakna syaqi. Ashqa bimakna syaqi, dengan arti syaqi. Syaqi itu orang yang celaka. Jadi tidak harus, kalau ashqa itu kan sebenarnya isim tafdil. Isim tafdil itu artinya ada palingnya. Sebelum arti aslinya itu ada paling. Afdal, yang paling afdal. Ahsan, dari Hasan, Hasan baik. Ahsan, yang paling baik. Asko, dari Syaki, celaka. Asko, yang paling celaka.
Bukan hanya yang paling celaka yang masuk ke neraka, tapi orang yang celaka. Kata. Siapa terus? Orang celaka itu siapa? Dilanjut sama Allah dijelasin. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Nah, orang yang celaka itu adalah orang yang mendustakan. Kadzdzab, dia mendustakan. Mendustakan siapa? An-nabiyya, nabi. Mendustakan nabi. Wa tawalla, dan dia berpaling. Anil iman, dari keimanan. Tidak mau. Dia disuruh beriman, tidak mau. Yang dimaksud adalah orang kafir. Orang kafir itu kan mendustakan nabi. Walaupun umpama mereka yakin ya Tuhan adalah Allah, atau Allah itu memang beneran Tuhan, tapi dia kadzab, dia mendustakan baginda Nabi Muhammad, tidak percaya sama baginda Nabi adalah utusannya Allah, ya ini juga celaka, karena dia tidak nyampe syahadatain, tidak nyampe asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya setengah asyhadu an la ilaha illallah. Apalagi seperempat, setengah aja tidak masuk, termasuk dari celaka, tidak masuk surga. Yakin dia tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, tapi dia tidak percaya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Ya ini celaka. Ini kan setengah. Paket komplitnya kan 2 kalimaten syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini yang diyakini setengah. La ilaha illallah tidak masuk. Tidak bisa masuk ke surga. Apalagi seperempat. Tidak nyampe la ilaha illallah, cuma la ilaha, tidak ada Tuhan, ateis. Apa boleh? Setengah aja tidak masuk, tidak dapat ijazah. Lah itu ijazah. Itu adalah legalisir untuk boleh masuk ke surga. Kata wa tawalla, dan dia berpaling anil iman, dari keimanan, tidak mau beriman. Wa hadzal hasar muawwal liqaulihi ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan hasar itu batasan. Ini kan dibatasin. Wa hadzal hasar muawwal liqaulihi ta'ala, ditakwil atau ditambahin dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang selain itu bagi yang dikehendaki oleh Allah. Fayakunul murad, maka hasilnya ini, maka menjadi yang dimaksud adalah as-salyul mu'abbad, masuk yang selama-lamanya, masuk ke neraka selama-lamanya. Kenapa kok masih ditafsir seperti ini dalam tafsir Jalalain? Kan disebutin la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang masuk ke neraka kecuali orang yang celaka. Dan terus yang celaka ini alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang kadzdzab, mendustakan baginda Nabi dan berpaling dari iman, berarti kafir. Berarti yang masuk neraka cuma orang kafir. Kalau orang Islam tidak ada yang masuk neraka sama sekali. Tidak ada seperti itu. Makanya dijelasin di tafsir Jalalain. Itulah gunanya tafsir. Kalau umpamanya tidak baca tafsir, cuma baca terjemahan, la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang masuk ke neraka kecuali orang yang celaka. Siapa yang celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan baginda Nabi dan dia berpaling dari keimanan. Artinya dia kafir. Loh, saya tidak kafir, berarti saya bakal masuk surga. Saya tidak bakal masuk neraka sama sekali karena saya beriman. Kalau tidak baca tafsirnya akan menimbulkan pemahaman seperti itu. Makanya harus ngaji tafsir. Tidak boleh mengartikan Al-Quran dengan pendapat sendiri. Kalau mau ngartiin harus dibarengi dengan tafsir. Tidak boleh. Makanya apa dalilnya? Dalilnya firman Allah ini, artinya kan seperti ini. Makanya jadinya seperti ini loh.
Tidak pakai tafsir. Salah pemahamannya. Masuk di dalam sabdanya baginda Nabi, man fassaral Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Memang harus kalian hafal itu. Diulang-ulang terus sama Ustaz. Siapa yang berani mentafsirkan Al-Qur'an, mengartikan Al-Qur'an bi ra'yih dengan pendapatnya sendiri tanpa berdasarkan tafsir, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka berarti dia sudah bersiap-siap menyiapkan tempatnya ada di neraka. Tidak boleh. Pokoknya kalau mau bahas Al-Quran, mau mengartikan Al-Quran, tidak cukup dengan terjemahan. Ya, kata. Kalau untuk dibaca sendiri, ya tidak apa-apa wis. Nanti pasti menimbulkan pertanyaan banyak. Kalau buat ngajar, ya jelas tidak boleh. Untuk ngasih tahu ke orang, apalagi ngehukumi sesuatu, tidak boleh cuma berdasarkan terjemah. Karena. Nah, makanya yang dimaksud di sini tidak akan masuk ke neraka kecuali orang yang celaka. Di sini kan bahasanya seperti itu, di tafsirnya dijelasin. Itu ada tambahannya. Sebenarnya yang dimaksud itu, yang masuk ke neraka adalah orang yang celaka, yaitu masuk dan diem di neraka selama-lamanya. Yang akan diem di neraka selama-lamanya adalah orang yang kafir. Adapun orang yang tidak kafir, orang Islam, ya ada juga masuk nerakanya, tapi tidak selama-lamanya, selama masih memiliki iman. Tapi bukan pas tidak masuk sama sekali. Kan ada ancamannya semua. Orang setiap melakukan dosa, setiap melakukan keharaman, dia akan mendapatkan dosa. Apa dosa itu? Dosa itu balasan kejelekan dari Allah. Apa balasan kejelekannya? Ya dimasukkan ke neraka. Beda-beda, tergantung dari dosanya, tergantung dari keharamannya. Orang yang bunuh diri bukan mengkafirkan. Kecuali kalau sampai menghalalkan. Dia beranggapan bahwasanya bunuh diri itu hukumnya halal. Lah, kalau sampai menghalalkan sesuatu yang haram, nah ini baru hukumnya kafir. Tidak boleh. Karena hukum halal sama haram itu apa katanya Allah? Sudah kan tadi, inna alaina lal huda. Hukum halal sama haram itu apa katanya Allah? Kalau kata Allah haram, jangan dibilang halal. Kalau kata Allah halal, ya halal, jangan dibilang haram. Kata. Bunuh diri, hukumnya haram. Dosa, termasuk dosa besar. Tapi bukan pas mengkafirkan, mengeluarkan dari keimanan. Orang mati bunuh diri, sudah pasti neraka selama-lamanya. Enggak. Kecuali kalau sampai dia beranggapan bunuh diri itu hukumnya halal. Kata, ninggalin sholat, dosa besar, tapi tidak sampai mengkafirkan. Kecuali kalau dia beranggapan meninggalkan sholat hukumnya halal, boleh. Nah kalau sampai beranggapan tidak sholat, tidak apa-apa, tidak sholat, tidak wajib, loh malah bilang tidak wajib, hukumnya murtad. Tapi kalau cuma malas, ya dosa. Kenapa tidak sholat? Sik capek aku. Turusik, tidur dulu. Tolos, tak jadi. Dosa, tapi tidak keluar dari keimanan. Kata. Paham ya? Yang dimaksud la yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk ke neraka kecuali orang yang celaka. Di tafsirnya ditambahin, maksudnya yang orang kafir di neraka itu adalah yang diam selama-lamanya. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan yujannab, yub'adu anha, dan akan dijauhkan dari neraka.
dijauhkan dari neraka. Siapa itu? Al-atqa, sama kalimatnya isim tafdil, tapi bimakna at-taqi, artinya taki, bukan tafdil, artinya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka. Orang yang bertakwa gampangnya tadi definisi yang masyhur, definisi yang gampang, paling gampang, orang yang bertakwa adalah yang melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Sudah. Kemudian di sini dijelasin lagi. Yang akan dijauhin dari neraka itu adalah orang yang bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya yatazakka, dia membersihkan dirinya. Yu'ti malahu yatazakka mutazakkiyan bihi indallahi ta'ala, membersihkan dengan harta yang diberikan indallah, di sisinya Allah. Bi an yukhrijahu lillahi ta'ala, dia mengeluarkan hartanya karena Allah. Zakat, setiap orang yang memiliki harta lebih nyampe nisab wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat harta, ada zakatul badan, zakatnya badan. Zakat badan, zakat fitrah, zakat fitri, itu zakat badan. Tiap 1 tahun wajib dengan syarat menututi sedikit waktu dari Ramadan dan sedikit dari 1 Syawal, dan memiliki harta lebih dari apa yang harus dia makan malam hari raya dan di hari raya. Punya makanan lebih, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada lagi zakat mal, panjang lagi kalau mau bahas. Ala kulli hal, nah ini mengeluarkan zakat. Kan banyak orang enggak ngeluarin zakat. Banyak tahu Ustaz? Banyak, numpuk. Atau ngeluarin zakat tapi zakatnya enggak tepat. Enggak mengeluarkan zakat sesuai dengan ilmu syariat. Yang penting keluar, tidak tahu nyampe ke siapa. Lah akhirnya tidak sah. Kalau tidak sah, ya harus keluarin lagi. Apa Ustaz? Tandanya banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat. Banyaknya orang miskin di antara orang-orang Islam. Banyaknya orang miskin di antara orang-orang Islam. Karena dikatakan selama ada orang Islam yang miskin di suatu tempat, berarti di daerah tersebut ada orang yang seharusnya mengeluarkan zakat tapi tidak mengeluarkannya. Diambil. Berarti ada orang kaya yang mencuri haknya dia. Pasti sudah. Itu tanda itu sudah. Dan zakat ini adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Hakala. Orang yang bertakwa dilanjut sama Allah, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang memberikan hartanya yatazakka untuk membersihkan dirinya. Ya zakat, mengeluarkan zakat. La riya'an wala sum'atan. Bukan karena riya dan bukan karena sum'ah. Sum'ah ini cari pujian. Fayakunu zakiyan indallah. Orang yang mengeluarkan zakat bukan riya, tidak cari perhatiannya orang dan tidak cari pujiannya orang, maka dia akan menjadi orang yang bersih di sisinya Allah. Wa hadza nazala fi Siddiq. Ayat ini turun kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang dibuat contoh sama Allah adalah Sayyidina Abu Bakar. Orang yang bertakwa yang dimaksud di sini turunnya kepada Sayyidina Abu Bakar.
Kapan itu? Lammashtara Bilalan, ketika Sayyidina Abu Bakar ini membeli Sayyidina Bilal al-mu'adzab, yang disiksa, ala imani, karena mempertahankan imannya. Jadi tafsir Jalalainnya, sedap baca yang lain. Lammashtara Bilalan, ketika membeli Sayyidina Bilal. Kan Sayyidina Bilal budak beriman sama baginda Nabi. Akhirnya disiksa, Sayyidina Bilal disiksa sampai puncak siksaannya itu lagi musim panas. Musim panas dalam rumah aja cok panasnya kalau di Mekah. Ini apalagi ditaruh di padang pasir, kasih batu besar, tidak bisa gerak Sayyidina Bilal. Ya sudah, tidak bisa ngomong apa-apa, panas full. Di sini paling panasnya mentok 34, 35 tidak nyampe kayaknya. Sudah wis panas wis. Kapan itu? 2 hari yang lalu apa? Dari atas panas. Kalau jalan itu aspalnya ngokos ya. Panas. Tapi cuma 34 paling, tidak nyampe 35. Saat ketika nyampe pertama kali tahun 2022, turun di Madinah, keluar dari pesawat, anginnya sama kayak ada di sampingnya api. Kena anginnya itu panas. Ngelihat cuaca, ternyata cuacanya 53. Dinginnya cuma dalam hotel sama dalam masjid. Ustaz, hilang sandal ketika keluar dari masjid. Salat Jumat tak taruh di kotak sama Ustaz, ingetin pintunya, salat terus ke depan. Ada hilang ke depan. Setelah salat ziarah. Setelah ziarah balik, ingat pintunya, lihat di kotaknya, ganti wis, sandalnya banyak. Iya tak? Mana wis? Tidak ada. Akhirnya Ustaz nyoba, beli ke toko. Ya paling jaraknya toko dari sini sampai ke kantor lah. Kan dekat dari sini sampai kantor. Mau lari Ustaz. Panas, keluar dari masjid langsung hawanya panasnya. Nyoba lari nyampe pendopo. Udah nyampe pendopo paling nyampe pendopo. Sudah mau belokan sana kalau lewat sini. Lewat depannya Ustaz Solihin. Mau nyampe belokan, udah kuat panas kaki. Balik lagi Ustaz ke masjid. Abu kayak jalan di atasnya arang. Baru nyentuh, panas, coba wes sambil loncat. Kata Ustaz nyampe ke toko. Nggak nyampe, balik. Balik nyampe ke Madinah diginiin tuh. Nyampe ke masjid. Akhirnya nelfon Ustaz Rozikin. Ustaz, ya Ustaz, kenapa, ada apa? Sandalnya hilang, tolong beliin sandal. Berapa? Ala kulli hal, yang penting bawa sandal dulu wis. Anda yang penting nyampe toko, Anda sendiri yang beli. Akhirnya minjem. Ustaz akhirnya beli. Katanya kalau ada barang yang hilang di Madinah, insya Allah balik lagi. Semoga semuanya nyampe ke Madinah. Dan ingat, kalau ada yang hilang-hilang, jangan ngeluh, bahagia. Pas hilang sandalnya, senang, alhamdulillah, tandeh balik lagi. Dan rata-rata tak tanyain, orang yang sering balik-balik itu mesti ada yang hilang. Yang balik-balik pasti ada yang hilang. Apanya? Kata. Ngalakun hal. Mantar ke sana. Cuaca. Sayyidina Bilal diazab dalam cuaca panas. Berangkat dari sana. Disiksa karena mempertahankan imannya.
Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar, dibeli, setelah dibeli langsung dimerdekakan. Wa a'taqahu, dan dimerdekakan. Faqala al-kuffar, maka berkata orang-orang kafir, inna ma fa'ala dzalik liyadin kanat lahu indahu. Iya, sama kalian tafsirnya. Inna ma fa'ala dzalik, dia melakukan hal itu liyadin, karena tangan atau ada kenikmatan lahu indahu, yang ada di sisinya, Jadi tangan ini istilah, maksudnya balas jasa. Sayyidina Bilal punya jasa kebaikan, akhirnya sama Sayyidina Abu Bakar dibalas dengan dibeli kemudian dibebaskan. Hakadha. Jadi karena balas jasa katanya. Kata orang-orang kafir, ya Sayyidina Abu Bakar itu melakukan seperti itu karena balas jasa. Bilal pernah seperti ini, makanya sekarang dibalas. Fanazalat, maka turunlah Sayyidina Abu Bakar itu yu'ti malahu yatazakka. Hendak beliau itu mengeluarkan hartanya karena untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Selesaikan. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Dan tidaklah untuk seseorang di sisinya min nikmatin tujza, ada kenikmatan atau jasa tujza yang dibalas. Enggak, bukan karena balas jasa Sayyidina Abu Bakar itu. Wa ma li ahadin, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harusnya dibalas. Enggak, bukan karena balas jasa, illa, kecuali. Lakin, akan tapi fa'ala dzalik, Sayyidina Abu Bakar melakukan hal itu ibtigha wajhi rabbil a'la, karena mengharapkan ridhonya Allah yang maha tinggi. Maksudnya tolaba thawabillah, mengharap balasan dari Allah. Thawab itu pahala. Sudah ya, pahala itu apa? Balasan kebaikan. Itu namanya pahala. Kalau dosa, balasan kejelekan. Jangan dilupain. Itu paling dasar itu sudah. Pahala itu balasan kebaikan. Berarti, Masya Allah, kamu kalau melakukan seperti ini dapat pahala. Dapat pahala artinya dia bakal dapat balasan kebaikan dari Allah. Kamu jangan melakukan ini. Dosa itu berarti bakal dapat balasan kejelekan dari Allah. Yang banyak cari pahala. Makanya pintar-pintar. Bedanya orang alim sama orang yang tidak punya ilmu. Ya walaupun dalam satu amalan orang alim itu banyak pahalanya. Contoh, ini diam di masjid Orang yang punya ilmu, yang ngamalin sama ilmunya, tidak lupa baca niat i'tikaf. Ayo, siapa yang sudah niat i'tikaf dari tadi? Angkat tangan. Yang tidak baca niat i'tikaf? Angkat tangan dia. Ayo. Padahal sudah tahu niat i'tikaf itu, yang penting niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf. Apalagi ditambah madumtu fi hadzal masjid, saya niat i'tikaf selama saya ada di masjid. Setiap detik maka langit dapat kata orang alim tak mau cuma sekedar seperti itu dapat pahala sunnah, maunya dapat pahala wajib. Makanya diajarin tuh cara membuat amalan sunnah menjadi wajib dengan cara dinadarkan. Nadartul i'tikaf madumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Baru kemudian jangan lupa niatnya ketika masuk. Niat itu sebenarnya dalam hati. Nawaitul i'tikaf al-mandur. Saya niat i'tikaf yang sudah dinadarin tadi. Jadi pahalanya bukan pahala sunnah, sudah pahala wajib.
di bulan Ramadan, satu pahala wajib dilipat gandakan sampai 70. Bisa Ustaz dapat tambah banyak lagi? Bisa. Yang dibagikan tadi malam itu melipat gandakan apa? Siwak. Amalan apapun ketika dikerjakan sebelumnya pakai siwak dulu, maka amalan tersebut dilipat gandakan pahalanya sampai 70. Nadar itikaf. Terus melaksanakan 70 kewajiban. Siwak lagi 70 kali 70. Berapa? Hah? 140. 70 tambah 70. Berapa? Berarti harus belajar matematika boleh. Ala kulli hal. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Mengharapkan pahala dari Allah. Wala saufa yarda. Puncaknya sesudah beramal seperti ini, seperti itu, wala saufa yarda. Ini yang paling tinggi dan Allah akan ridha. Atau ini dibalikkan kepada yang melaksanakan, wala saufa yarda, dan dia yang melakukan ketakwaan itu, yang zakat, yang apa, dia akan ridha. Bima yu'tah, dengan apa yang diberikan kepada dia, minats thawab, dari pahala, fil jannah, nanti di surga. Ya benar-benar ridha apa yang ada di surga. Padahal amalannya kita sebenarnya ya tidak pantas ya untuk dapat surga. Mau sehebat apapun tidak pantas, tidak sebanding. Nikmatnya surga itu had mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Terlintas saja dalam hati tidak pernah. Saking besarnya kenikmatan surga. Kalau mau dibandingkan, apalagi ditambah khalidina fiha, selama-lamanya. Padahal amalnya kita tidak ada yang lebih dari 100 tahun. Tidak lebih dari 1000 tahun. Tapi dibalas selama-lamanya. Masa masih tidak ridha lagi? Wala saufa yarda. Ya jelas pasti akan ridha. Wal ayah tastamilu man fa'ala mithla fi'lihi radhiyallahu ta'ala anhu. Ayat ini mencakup siapapun orang yang melakukan yang semisal yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Fayub'ad anin nar wa yusab. Orang yang melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan, dia akan dijauhkan dari neraka dan akan mendapatkan pahala balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita mendatangkan kemanfaatan, keberkahan. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq lan hakir rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi wa qarabatina bi dinina ma'alihudrihum tawakkalna, Rabbi wafirna wa wafirhum lima tartadi qawlan wa fi'lan warzuqil kulla halalan daima wa habilla ya ulama بالخير ومنك كل شر ربنا واصلح لنا كل وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا الرسل المنون واغفر وصلاة الله عشا مصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسار في رضاك
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول. بالمصطفى رسول نهضى بكل سول. بالمصطفى رسول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه ليلة الصحب. والحمد لله في البدء والتنادي حمدا كثيرا دائما محبة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تشهد له. Insyaallah, jazakumullah khair semua yang sudah bergabung, like, share. Kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Sudah lobet sudah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.